dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama AF sama DD. Terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua antara keterangan AF, antara keterangan DD. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21, terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Jadi gitu apa? Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baik 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus AF baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31 orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus yang melihat itu adalah AF dan DD tanggal 2 dan tanggal 6, tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si AF yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang atau jam 16 kata. Halo guys, jumpa lagi dan ketemu lagi di channel Sarang Informasi. Di sini kita akan melihat pernyataan dari Bapak Asmi ya, Bung Asmi yang didatangkan jadi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina ya. Di sini dia membantah pernyataan Elsa Sharif bahwa ahli ini tidak netral, akan tetapi di sini akhirnya malah dipermalukan Elsa Sharif, justru di sini membongkar semua kejadian saat terpidana tersebut ditangkap hingga sampai mengalami sebuah dugaan penyiksaan, dan ada BAP yang janggal dan ada beberapa banyak hal yang janggal. Mari kita simak keterangan Asmi ini ya. Ini sangat luar biasa, memberikan suatu pencerahan di sini. Saya ingin mulai dulu ke Pak Asmi. Pak, akhirnya banyak loh yang bilang Bapak harusnya nggak sampai ke situ. Mestinya jangan langsung ngomongin kasus. Tetapi dari kepakaran Bapak sebagai ahli hukum pidana, ditanggapi dulu dong Pak. Ya, yang pertama adalah secara hukum itu harus diakui ada yang namanya sumber hukum doktrin, yaitu adalah pendapat ahli. Sebenarnya juga kalau di dalam hukum pidana digunakan, gitu ya. Jadi selain memang salah satunya sumber hukum, baik tersangka, kalau kita lihat di pasal 65-nya, itu adalah dia bisa mengajukan saksi yang meringankan, saksi yang menguntungkan. Termasuk penyidik, itu juga diatur di dalam pasal 120-nya. Mereka juga bisa menghadirkan saksi yang untuk membuat sesuatu itu biar apa ya, biar terang, biar jelas dan segala macam. Termasuk hakim di pasal 180 KUHP-nya. Jadi itu diatur, jadi diberikanlah keseimbangan, baik posisi katakanlah saksi yang akan tergeser kepada tersangka, penyidik juga dalam penyidikannya kalau dia ingin itu bisa dijadikan ahli itu dapat jadi pandangan tertentu, hakim untuk menjernihkan satu perkara dalam persidangan mengacu pada 180 itu juga artinya apa? 3 rangkaian tadi bersumber dari sumber hukumnya, terus diatur di dalam KUHP, baik tersangka, polisi, maupun nanti dalam menjernihkan satu persoalan, ya keterangan ahli itu diperlukan. Dan itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dari 5 alat bukti dalam hukum pidana. Sebenarnya clear. Apalagi kalau kita dihadapkan, katakanlah saya sebagai ilmuwan, karena memang disumpah berdasarkan pengetahuan keilmuan, dihadapkan dengan berkas, misalnya kita diberikan BAP, kita diberikan baca putusan, yang mau tidak mau kita telaah dong. Tapi luar biasa sih, Bung Asmi ini ya, memberikan suatu keterangan waktu di persidangan memang sangat detail banget. Dari mana nih letak krusial dari peristiwa ini? Jadi biasanya kita tandai dari peristiwa pintu masuknya, kapan sih lokusnya, bagaimana, waktunya kemana, dan setelah dilihat itu berbeda semua. Kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa ahli harusnya netral, dan dalam hal ini Anda sudah tampak tidak netral, harusnya bicara dari sisi hukumnya saja, tidak masuk dalam perkaranya, apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, gitu loh.
Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, lah kita sekarang diperlihatkan. Oke. Maka ada hak hukum kita, katakanlah tidak hanya sebagai saya, warga negara saja harus speak. Gitu loh. Karena ini menjalankan perintah undang-undang 108. Iya dong, Setiap jadi orang. biar Itu jelas dong. Memang kayak Dr. Asmi ini memang ya bagus kalau menurut saya karena menjelaskan ya sehingga itu orang yang awam aja bisa ngerti gitu ya. Saya aja yang orang bodoh itu bisa ngerti dengan penjelasan beliau gitu ya. Oh ternyata begini gitu ya. Bagus sebenarnya ya. tunjuk pada setiap orang melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu loh. Ini kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat dalam kasus ini. Anda mau tahu siapa yang bilang Anda tidak netral? Kita putarkan dulu videonya. Siapa ya? Bicara tentang kasusnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu Oh, itu aturan. aturan ya. Apalagi membaca BAP dan segala rupa. Kan ada argumentasi yang demikian. Ya. Tapi lagi-lagi itu dalam hal upaya hukum yang biasa. Tapi lihat kasus ini adalah peninjauan kembali. Oke. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah, dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran. Mantap, ya dibongkar kata saya juga apa tadi ya. Saya ingin ke Pak Asmi, Anda juga mengumpulkan sejumlah dosen dan juga praktisi hukum di Surabaya. Apakah temuan-temuan itu memang sudah disampaikan semua dalam persidangan kemarin? Ya, sebagian besar ya, tidak. Jadi temuan yang akhirnya ditelusuri berdasar dokumen pada sebahagian besar kita sampaikan karena ada beberapa narasumber, karena dari akademisi, ada akademisi yang mix juga dengan praktisi, jadi bisa melihat segala aspek tersebut. Itu juga disampaikan karena beberapa narasumber, paparan-paparan beliau itu yang juga memang dosen, biasa melihat naskah, biasa melihat skripsi, biasa melihat tesis, disertasi dengan detail begitu kan akan bisa mendeteksi di mana sih yang sebenarnya tidak sesuai, di mana sih keterangan-keterangan ini kok tidak klik gitu loh. Nah, itu disampaikan. Itu semua berbekal dari BAP lama. BAP yang lama, dan BAP itulah yang menjadi dasar. Kan sebenarnya kan esensinya begini, BAP itu adalah yang menjadi dasar surat dakwaan, dan surat dakwaan itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk bikin putusan. Jadi bumbu bahan dapurnya ini ya di penyidikan, di situ yang akan kita lihat gitu loh. Loh ini kok berbeda-beda. Nanti ya kalau mau dibuka lagi ya kita akan sampaikan gitu loh, kira-kira di mana sih letak perbedaan-perbedaan tersebut. Memang keren ya, yang ahli-ahli yang didatangkan yang di sidang PK itu kemarin ya. Benar-benar keren sekali ya, bisa menjelaskan ya ke masyarakat yang mungkin awam yang tidak tahu tentang hukum ya, jadi tahu gitu ya. Dengan adanya ahli-ahli yang didatangkan seperti ini tuh kita bisa belajar loh, apalagi ahli-ahli yang transparan yang bisa menjelaskan ke masyarakat dengan terang-terangan dan dengan buka-bukaan. Ini menyangkut anak manusia, menyangkut masa depan anak manusia ya kan. Memang benar wajib dibongkar kata beliau tadi ya. Lagi-lagi ya ini adalah untuk edukasi masyarakat. Mudah-mudahan sampai juga ke Mahkamah Agung, Hakim Agung dalam hal ini, lu memang ada. Toh lagi-lagi upaya dalam peninjauan kembali ini kan melihat ada tidak satu keadaan itu ada kata ada. Berarti kan adakah sesuatu yang kemarin ditutupi sekarang baru muncul. Betul. Atau kemarin itu memang sebenarnya sudah ada tapi tidak Dimunculkan. Sudah terjawab belum? Gitu kan. Nah, dengan kemarin dalam sidang kita paparkan ada loh sesuatu. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aib sama Dede, terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin gitu loh kan. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, terus jenis motornya jelas detail mereknya. Kayaknya itu asal-asalan aja ya. Jadi ya dari awalnya juga udah asal-asalan, yang menghukumnya jadi asal-asalan dihukum aja kan, jadi bahaya kalau kayak gitu ya. Asal-asalan juga, misalkan dari awalnya juga sudah asal-asalan. Menghukum orang juga asal-asalan, entah salah entah tidak, yang penting dihukum. Jadi asal-asalan, itu yang bahaya ya. Makanya Dr. Asmi ini udah bagus ya sebenarnya ya. Bagus banget memberikan pencerahan kepada masyarakat juga.
jadi terbuka ya. Dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti, gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini, gitu loh. Oke. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Lah ini kan dalam hukum berbeda banget, gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan Aep, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21, Ya. terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Jadi Gitu apa loh. kesimpulan dari semua buka-bukaan itu, dari semua yang sudah Anda olah bersama para praktisi hukum, bersama para dosen? Ada inkonsistensi di dalam Nah, keterangan-keterangan ada ini. inkonsistensi dalam keterangan-keterangan ini. Nah, kalau sudah kayak gini, bagaimana? Mereka ini kan pakar-pakar hukum ya, jadi kan memang wajib sih sebenarnya ya, wajib untuk mengkoreksi hal-hal seperti ini karena takutnya memang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan atau kekhilafan hakim. Wah, bahaya loh. Ada anak manusia ini, taruhannya ini anak manusia ya, dihukum seumur hidup. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini, baca saja dengan detail. Dan di sini diperlukan memang kejernihan dan nurani ya, gitu loh. Tapi kalau kita mau bantah-bantahan, karena ini kan produk teman-teman. Kalau saya bilang, mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Nah, ini bisa juga tidak jawab nggak dilakukan. dengan hal seperti ini. Ini kan aturan hukum gitu ya. Aturan hukum yang namanya pakar hukum itu kan jelas-jelas udah tahu lah matang tentang hukum ya. Tentunya seperti itu. Makanya Dr. Asmi juga tidak sembarangan. Oh, sangat teliti loh ini loh, luar biasa ini ya. Memang harus diteliti seperti ini ya. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Padahal 56 itu adalah menjaga keseimbangan. Kuhap ya? Iya, kuhap segala macam. Bahwa orang kalau udah diancam 5 tahun, terus kenapa Pak Rudiana itu bisa? Padahal Aep diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba, Aep baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aep baru diperiksa juga baru tanggal Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ya. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aep baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas. Kejadiannya 31 orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus. Yang melihat itu adalah Aep dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Oke. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si Aep yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh Aep di tanggal 31 itu. Bagaimana meriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Coba, ini harusnya kita juga, saya sangat bersyukur dan bersenang hati, ya gembira juga ya. Ketemu ya pakar hukum yang seperti ini, yang benar-benar teliti, jeli, cara mencari-cari celahnya. Mana sih ada kejanggalan atau tidak. Akan tapi kan memang ditemukan ya beberapa kejanggalan-kejanggalan tersebut ya kan. Kita berpikir logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. Orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang, tanggal 31 Agustus. Bagaimana? Dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Saya ingin ke Itu Pak jelas. Susno. Saya ingin ke Pak Susno dulu. Ini juga pernyataan dari Bu Elsa, Pak Susno, sebagai Sat Narkoba atau bagian dari polisi, itu sebenarnya kalau menurut Bu Elsa, polisi lakukan investigasi itu sudah biasa bersama tim yang terdiri dari 5 orang. Ada surat perintahnya. Jadi ini yang dilakukan Rudiana adalah tidak liar, tapi legal. Pendapat Anda, Pak Susno? Ya jelas liar kan, karena apa? Ini bukan tertangkap tangan.
Ingat, tidak semua polisi berhak menangkap. Tidak semua serse berhak menangkap. Serse yang punya kewenangan menangkap adalah serse yang diberi tugas, yang diberi surat perintah. Serse itu kan ada yang bagian mobil, ada yang bagian sopir, ada yang bagian nerima telepon. Tidak semua, apalagi ini narkoba. Masalahnya bukan Saya masalah aja yang orang narkoba. bodoh yang tidak tahu hukum aja tahu ya kan. Tahu ya kan, tidak semua polisi itu bisa sembarang asal nangkap ya kan. Terkecuali ya, mau polisi apapun akan tetapi melihat kejadian sesuatu bisa itu nangkap tangan ya. Itu namanya tertangkap tangan, bisa saja. Bisa saja melakukan penangkapan akan tetapi dengan cara tertangkap tangan. Ya, kita melihat sendiri ada kejadian nah baru ya kan. Kasusnya bukan tertangkap tangan, yurisdiksinya bukan di Polres Cirebon Kota. Ya. Jadi ini kasus ini udah amburadul. Ya. Jadi Kalau di luar yurisdiksi Polres Kota, yang nangkap Polres Kota bukan tertangkap tangan, alasan ngamankan. Kalau Aduh, ngamankan, benar-benar ya. itu ya kalau ada pesta, ada sidang pengadilan, dia berdiri ngamankan, itu namanya ngamankan. Atau ada orang dikeroyok di pinggir jalan, ada polisi lewat, polisi ngamankan supaya orang itu tidak dikeroyok. Tapi bukan ditangkap, dibawa ke kantor, diinterogasi, itu bukan ngamankan. Ya. Itu nangkap. Penangkapan yang tidak tertangkap tangan harus didahului dengan penyelidikan. baik, kalau yang dibilang Bu Elsa, Pak Rudiana itu adalah inisiatif lapor dan gerak sendiri karena tidak ada olah TKP yang dilakukan setelah insiden itu, Pak. Singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya nggak benar lah, ada prosedurnya. Baik. Ya, ada nggak benar itu, nggak Baik. beres. Saya tambahin, karena Pak Rudiana udah ke Polsek Talun, Oke. dia udah konfirm gitu loh, dan Polsek Talun bilang ini kecelakaan gitu loh sebelum tanggal 31. Kita lanjutkan buka-bukaannya di segmen berikutnya. Yang jelas kalau tadi Bu Elsa mengatakan bahwa itu tidak liar, menurut Pak Susno itu adalah liar Liar. karena tidak diperbolehkan. Melanggar prosedur dan Baik. harus diberi sanksi itu. Ya.